Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami jelaskan sedikit berkaitan dengan e-learning yang mana di tahun pembelajaran kemarin Bapak Ibu Guru sudah pernah membuat, dan tahun ini kita diharapkan juga bisa memberikan pembelajaran jarak jauh untuk murid-murid yang sedang PKL. Dan daripada kita membuat materi baru, di sini nanti akan kita coba menjelaskan bagaimana mengimpor materi-materi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, seperti di sini misal yang kita jadikan contoh adalah akun dari Bapak Sugeng Sujianto. Di sini kita lihat di akunnya Bapak Sugeng Sujianto ada kelas 10 untuk PPKN tahun 2001, kelas 11 2021, dan PPKN 12 tahun 2021 ini ya. Nah, apabila akun ini apabila mapel ini sudah tidak dipakai lagi, Bapak Ibu Guru bisa menyembunyikan atau biar tidak kelihatan, kita hide aja, hide. Yang di sini juga kita sembunyikan. Apabila ingin memunculkan, tinggal di sini hiddennya kita buka lagi. Ini yang kita sembunyikan tadi bisa kita munculkan kembali. Ini kalau kita pilih yang all, ini akan keluar semua. Nah, ini kita sembunyikan dulu ya. Kemudian materi yang kelas 12 ini akan kita berikan lagi di kelas 12 yang baru. Ini bisa kita buka dahulu mungkin. Nah, di sini sudah banyak materi yang siap kita berikan lagi di anak didik kita yang sekarang. Nah, daripada membuat lagi seperti ini banyak materi dan tugas, ini boleh kita cadangkan dulu ya. Kita cadangkan dulu ini menunya ya. Kalau seperti ini belum muncul, berarti sebelumnya mungkin masih dimatikan ya di sini ya, seperti ini. Nah, ini agar kita bisa mencadangkan juga, mungkin ini bisa kita mode ubah atau langsung dicadangkan juga bisa. Kita coba cadangkan. Oke, materi-materi sudah tercentang yang akan kita sertakan selanjutnya, atau langsung lompat langkah terakhir boleh. Nah, ini proses pencadangan ya. Kita tunggu sebentar sampai 100%. Oke, sudah selesai, kita lanjutkan. Oke, di sini sudah kita cadangkan ya, ada pencadangan seperti ini filenya. Nah, nanti akan kita kembalikan. Nah, kalau kita kembalikan, bila ini kita klik, nah kemudian di sini nanti kita akan langsung aja ke langkah yang terakhir ya, lanjutan. Kemudian di sini gabungkan boleh, ini langsung. Nah, pulihkan ke dalam kursus yang tersedia. Nah, di sini kan kita belum mempunyai kursus ya. Kita belum mempunyai kursus baru yang tahun ini. Kenapa? Karena guru-guru tidak mempunyai akses untuk membuat kursus baru, sehingga untuk membuat kursus baru kita harus minta bantuan admin e-learning untuk membuatkan kursus baru beserta gurunya. Admin e-learning di sini banyak sekali ya, jadi Bapak Ibu Guru bisa menghubungi masing-masing pembelajaran di tiap program kalian untuk membuatkan. Nah, ini tidak bisa kita teruskan, sehingga kita harus kembali dulu ya, atau kita kembali ke atas ya, kita langsung kembali ke atas. Nah, kita kembali ke dashboard aja. Nah, ini masih belum. Ini yang nanti sudah tidak terpakai, ini boleh kita sembunyikan, sehingga kita nggak punya mapel sama sekali di tahun pelajaran ini. Kemudian kita menghubungi adminnya. Nah, setelah Pak Sugeng menghubungi admin ya, jadi nanti oleh admin dibuatkan mapel baru. Jadi misalkan saya sebagai adminnya di sini ya, di sini admin, saya masuk di kelas 12. Nah, di kelas 12 ini kita lihat belum ada sama sekali kursus yang masuk. Di sini nanti apabila guru
normatif adaptif berarti di sini ya, di bawah kelas 12 2022-2023. Kalau misalkan mapel produktif berarti tinggal program keahliannya apa, misalkan jurusannya adalah geo, berarti ya kita masuk ke geo. Di sini belum ada. Kalau jurusannya mesin berarti nanti di bawah mesin ini. Misalkan di jurusan mesin sudah ada 2 mapel, yaitu CNC dan gambar manufaktur yang sudah dibuat untuk yang semester ini. Nah, karena pelajaran normatif adaptif berarti kita di sini ya untuk adminnya ya, untuk adminnya. Nah, di sini kita harus membuat kursus baru ya. Kursus baru misalkan Pak Sugeng adalah pengajar dari pelajaran PPKN untuk kelas 12 tahunnya 2022-2023. Nah, kita beri nama pendek, kita samakan aja, misalkan PPKN 12-22-23 gini aja ya. Oke, ini dimulai dari tanggal ini, selesai tanggal ini dilewati bisa. Khusus format ini juga dilewati bisa. Kalau ingin materinya hanya muncul di satu section, kita pilihnya satu section aja. Udah dilewati aja, kita kembali. Oke, di sini sudah terbentuk satu mapel yaitu PPKN 12. Nah, ini oleh admin ya, bukan oleh guru. Nah, di sini kita lihat masih nol semua. Guru pengajarnya juga belum ada. Kita enroll ini admin mengenroll. Kita daftarkan gurunya. Di sini saya rubah menjadi pengajar. Kita cari gurunya Pak Sugeng. Oke, Bapak Sugeng. Nah, nanti misalkan gurunya lebih dari satu juga langsung ditambahkan ya. Misalkan Bapak Syukur atau Bu Erna langsung ditambahkan. Misalkan ini saya tambahkan Bapak Syukur. Nah, ini kita tambahkan, kemudian Bu Erna. Nah, di sini ada Bu Erna. Oke, daftarkan pengguna sebagai guru. Nah, di sini sudah ada pengajar 3. Nah, admin sudah berhasil membuatkan. Kita coba kembali ke akunnya Pak Sugeng. Kita masuk di akunnya Pak Sugeng. Akunnya Pak Sugeng ini kita coba refresh. Oke, kursusnya Pak Sugeng di sini sudah muncul yang baru ini. Nah, kita masuk. Nah, di tempatnya Pak Sugeng ini masih kosong, belum, karena belum ada materi sama sekali. Nah, di sini yang tadi sudah kita berhasil mencadangkan, sekarang kita kembalikan ke kursus yang baru ini. Nah, kita klik di sini, kemudian kita kembalikan. Oke, kemudian kita tadi ada pencadangan yang ini, kita kembalikan. Oke, di sini kita cek sampai bawah. Oke, terus saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini pulihkan ke kursus ini. Nah, di sini konten yang ada kita hapus dulu, kemudian pulihkan cadangan. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini atau kita pilih yang ini. Gabungkan inilah. Ini kalau gabungkan berarti bergabung dengan sebelumnya. Kita hapus konten dari kursus yang ada, kemudian kita pulihkan cadangan. Berarti kita nggak milih yang ini, tetapi kita boleh misalkan yang ini langsung lanjutkan, atau kursus yang ada kemudian pulihkan cadangan ke kursus yang mana, ke kursus yang ini saja dia. Kita coba yang atas ini, kita lanjutkan, klik yang ini. Oke, kita cek ini. Oke, pakai grup kepada oke, selanjutnya. Oke, di sini nama kursus, di sini timah, di sini. Oke, ini. Nah, ini semua materi tercentang, artinya nanti ikut masuk. Oke. Nah, kita klik selanjutnya. Oke, kemudian kita terus sampai ke bawah. Lakukan pemulihan. Kita tunggu sebentar.
pencadangan sudah selesai, kemudian kita lanjutkan. Nah, di kursus yang baru ini sudah masuk semua. Oke, kita lihat. Nah, di sini saat ini masih disembunyikan dan ada yang tidak disembunyikan di sini, sehingga nanti pada saat kita coba berubah menjadi siswa, ganti peran menjadi siswa, nah nanti siswa terlihatnya seperti ini. Jadi materi ini ya, materi ini kita coba kembali lagi ke guru. Nah, kalau kita ingin mengubah berarti ini metode ubahnya kita rubah, hidupkan mode ubah. Kemudian yang terlihat tadi mungkin masih belum kita sampaikan materinya, ini kita ikut sembunyikan. Kemudian materi pertama yang kita sampaikan biasanya kita munculkan. Nah, kita munculkan. Nah, ini kemungkinan besar materinya apabila sama, mungkin yang harus diperhatikan nanti adalah yang tugas-tugas ini. Jadi nanti misalkan ada tugas ini, kalau tidak kita rubah nanti waktunya adalah yang kemarin ini. Nah, misalkan ini sebelumnya memang tidak diberi ketentuan izinkan kiriman dari kapan sampai kapan, berarti ini dimatikan ya, berarti cukup seperti ini. Tapi misalkan kita memberi ketentuan boleh dikirimkan, misalkan kita aktifkan boleh dikirimkan sejak tanggal 26 Juli, nah, atau mungkin tanggal berapa, dan batas waktu pengirimannya diaktifkan, artinya terakhir misalkan bulan Agustus, tanggalnya terserah misalkan 20, nah silahkan. Jadi nanti siswa hanya bisa mengerjakan pada saat berada di hari antara 26 Juli hingga 20 Agustus. Setelah itu siswa tidak dapat mengirim tugas lagi. Kemudian untuk tugas silahkan dari guru, apakah metodenya mengetik langsung di web e-learning ataukah harus mengupload berkasnya, baik itu mungkin PowerPoint atau mungkin PDF atau mungkin JPG atau gambar. Itu aja. Ini yang berkaitan dengan sedikit pengaturan tugas tadi. Kalau misalkan disimpan ya berarti kita harus klik simpan. Oke, kemudian berikutnya tentu saja yang harus kita cek adalah pesertanya. Kita cek peserta dulu. Nah, kita cek peserta. Saat ini pesertanya baru Pak Sugeng ini ya. Jadi mungkin tadi tidak ikut untuk yang sudah ditetapkan di pelajaran ini. Nah, nanti kita minta tolong admin lagi untuk menambah gurunya, tadi Bu Erna dan Pak Syukur ya. Mungkin karena tadi ada pencadangan, jadi yang lama kontennya tadi dihapus ya, jadi ikut hilang untuk guru yang sudah disetting. Nah, kemudian kita cek peserta di sini, kita daftarkan pengguna. Nah, misalkan kita mau mendaftarkan siswa kita itu kelas apa saja. Misalkan siswa kita itu adalah kelas 12 DPIB 1, berarti kita nyarinya cukup seperti ini, DPIB 1 strip tahunnya berarti 2020 ya. Nah, di sini akan muncul siswa-siswa yang tahun masuknya 2020, berarti sekarang kelas 12. Ini kita klik aja, klik. Nah, semuanya ya, semuanya kita klik, tinggal klik aja, klik sampai selesai. Ini kita klik, oke, terus sampai selesai. Nah, mungkin selain DPIB 1 ada juga misalkan kelas DPIB 2 misalnya. Oke, berarti kita klik langsung aja, agak cepat.
klik. Oke, misalkan ada kelas yang lain, kita tinggal tulis di sini ya, katakanlah misalkan Geo Strip 2020 atau TPM 1 2020 dan seterusnya ya. Kalau sudah, kita daftarkan pengguna biar penggunanya masuk ke dalam kursus kita. Oke, sekarang kalau sudah masuk seperti ini, kita cek apakah grupnya sudah ada. Nah, di sini kita klik, ada gambar udah gigi ini, kita klik ya. Kemudian kita klik grup. Nah, di sini ternyata sebelumnya sudah banyak grup yang masuk di kelasnya Pak Sugeng tahun sebelumnya, tapi ini masih siswanya kosong semua karena siswanya tidak ikut terdaftar. Nah, tadi misalkan kita DPIB 1 dan DPIB 2. Nah, ini DPIB 1 tinggal kita klik aja, kemudian kita add remove user ya, kita klik. Nah, di sini langsung masuk siswa-siswa semuanya. Keywordnya sama ya, kita klik aja di sini, misalkan siswa DPIB 1, nah strip 2020. Nah, di sini langsung yang muncul hanya anak-anak DPIB 2020. Nah, kita klik di sini sampai ke bawah, kita klik di sini, tapi kita sambil pencet tombol shift di keyboard biar semuanya langsung terpilih. Klik, nah langsung terpilih, kita tinggal klik tambahkan. Nah, sudah masuk semua. Kemudian kita kembali back to group. Kemudian yang DPIB 2 add remove. Kemudian di sini karena tadi yang kita masukkan cuma DPIB 1 dan DPIB 2, ini mungkin hampir semuanya anak DPIB 2 ini. Nah, sini kita nggak perlu set lagi karena di sini pasti DPIB 2 2020, karena yang kita masukkan ke kursus tadi adalah DPIB 1 dan DPIB 2. Misalkan ada kelas yang lain, berarti kita harus mencari lagi di sini seperti tadi, yaitu siswa misalkan DPIB 2 gitu ya, jadi langsung muncul. Tapi kalau kita misalkan coba siswa TPM gitu ya, dia tidak akan muncul karena siswanya belum kita masukkan di depan tadi ya, yang karena yang kita masukkan tadi adalah DPIB 1 dan DPIB 2, jadi kita DPIB 2 gitu ya. Nah, ini langsung masuk DPIB 2 semua, ini sampai ke bawah, kita shift klik. Nah, tinggal kita tambahkan. Nah, oke, kemudian kita kembali ke grup. Nah, kita lihat di sini DPIB 1 sudah ada 35 siswa, DPIB 2 34 siswa. Sedangkan kelas yang lain, Geo ini belum ada semua, di sini langsung kosong karena yang kita masukkan cuma 2 siswa di 2 kelas tadi ya. Nah, itu adalah untuk memasukkan siswa. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Nah, sampai di sini Pak Sugeng ini sudah berhasil memasukkan materi atau mapel di kelas 12 ini dan memasukkan siswa beserta grupnya. Nah, tinggal nanti pemberian info kepada anak-anak agar mengerjakan atau melihat materi yang ada di e-learning. Kemudian misalkan ini ada 2, artinya yang atas ini adalah recently access, adalah kursus-kursus yang terakhir atau yang sering dibuka, itu akan muncul di sini ya. Misalkan ada 3 tingkatan PPKN kelas 10, kelas 12, kelas 11, itu akan muncul di sini. Kalau kursusnya banyak atau mapelnya banyak, nanti akan muncul terus, tapi biasanya di sini akan muncul 2 atau 3 yang sering dibuka ya. Kalau yang di bawah ini adalah materi-materi yang pernah dibuat. Nah, materi-materi yang pernah dibuat tadi ada semua ya di sini, tapi kebetulan kita sembunyikan semua. Jadi kalau yang di hidden tadi kan ini ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kelas yang disembunyikan ya ini. Nah, kalau kita munculkan semuanya kecuali yang terhidden, nah di sini. Nah, ini
Oke, mungkin sampai di sini. Bila nanti ada pertanyaan kita bisa sharing bersama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu guru nanti dapat menghubungi admin-admin untuk segera dibuatkan mapel-mapel di kelas 12 ini. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.